Oke, coba Anda bayangkan ini ya, Anda bangun pagi, lagi nyeduh kopi gitu, terus Anda nyalain TV atau lihat HP. Dan hampir semua tajuk utama berita itu teriakin satu narasi yang sama. Ekonomi Indonesia meroket 5,61%. Ya, dan semua orang langsung ngerayain itu kan? Bener banget. Menteri-menteri senyum lebar, para pengamat tepuk tangan. Kesannya tuh otot ekonomi kita lagi ada di kondisi yang paling prima gitu loh. Seolah-olah kita baru aja menang kejuaraan binaraga. Tapi, nah ini dia, disinilah letak kejanggalannya. Selalu ada tapinya ya kalau bahas data makroekonomi. Selalu. Karena waktu saya coba singkirkan headline yang mengilap itu dan mulai bongkar tumpukan laporan aslinya dari BPS, Badan Pusat Statistik ya, ada satu fakta yang bikin saya agak mengerutkan kening nih. Fakta soal perbandingan kuartalnya itu ya? Iya. Kalau kita bandingkan kondisi ekonomi di kuartal pertama tahun 2026 ini langsung dengan kuartal sebelumnya, nyatanya ekonomi kita itu nggak membesar sama sekali loh, malah menyusut. Terkontraksi minus 0,77%. Ya, dan itu emang paradoks yang sering banget bikin statistik makroekonomi itu disalahpahami sama publik. Di satu sisi ada euforia, tapi di sisi lain ada realitas matematis yang seolah-olah ngebantah euforia itu sendiri. Tepat sekali. Dan itulah yang bakal jadi fokus bahasan kita kali ini. Jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, tenang aja. Kita nggak akan sekedar bacain deretan angka triliunan rupiah yang ngebosenin ya. Ya, kita bakal coba terjemahin angka-angka ini ke bahasa manusia ya. Benar. Kita mau bedah tuntas apa sih arti angka 5,61% ini buat keseharian Anda, buat bisnis Anda, dan pastinya buat dompet Anda. Berdasarkan rilis berita resmi statistik BPS terbaru dan berbagai ulasan dari para analis, kita punya satu misi hari ini. Untuk cari tahu apakah pertumbuhan ini beneran organik kan? Betul. Apakah otot ekonomi yang kelihatannya kekar ini benar-benar hasil dari pertumbuhan yang sehat? Atau jangan-jangan ini cuma semacam efek steroid musiman aja karena kebetulan lagi banyak libur dan ada uang kaget dari pemerintah? Wah, itu analogi yang pas banget sih. Bedain antara otot yang beneran dilatih keras tiap hari di gym sama otot yang tiba-tiba gede karena suplemen instan doang. Benar. Nah, untuk bisa jawab itu, kita emang harus nyelarasin antara headline yang bombastis itu dengan apa yang benar-benar muter di lapangan. Setuju, kita harus lihat komponen di dalamnya. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari paradoks yang saya sebutin di awal tadi ya. Karena jujur aja otak saya agak susah memproses ini. Produk domestik bruto atau PDB kita kan dilaporin masif banget nih. Tembus 6.187,2 triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar ya. Gede banget. Dan waktu media nyebut angka 5,61% itu, mereka kan lagi membandingin kuartal pertama tahun ini sama kuartal pertama di tahun 2025 lalu, alias pertumbuhan year on year. Iya, betul. Year on year. Dan lompatan ke 5,61% itu emang patut diajungi jempol. Apalagi kalau kita ingat, di kuartal pertama tahun lalu, itu pertumbuhan kita cuma mentok di angka 4,87%. Jadi, ya wajar kalau pemerintah ngerayain. Setuju, wajar banget dirayain. Tapi masalahnya, pas saya balik halaman laporannya dan lihat perbandingan quarter to quarter, yang artinya bandingin 3 bulan pertama tahun ini sama 3 bulan terakhir tahun lalu, angkanya itu malah minus 0,77%. Iya, kelihatan jeblok ya. Banget. Ini tuh ibaratnya, gini, ibarat anak Anda pulang sekolah bawa rapor akhir tahun yang nilainya 9 semua. Dipuji sama guru-guru. Tapi kalau Anda cek nilai ulangan harian terakhirnya bulan lalu, nilainya malah turun. Kok bisa kita merayakan sesuatu yang minus gitu? Hal yang memunculkan pertanyaan penting di sini adalah, gimana cara kita baca data itu supaya nggak salah kaprah? Jadi gini, minus 0,77% secara kuartalan itu sebenarnya bukan tanda kalau ekonomi kita lagi sakit. Oh, bukan ya? Bukan. Itu lebih ke ritme biologis alaminya ekonomi kita aja. Coba Anda ingat-ingat. Apa sih yang biasanya terjadi di kuartal keempat, kayak bulan Oktober, November, Desember tahun lalu? Wah, itu sih bulan-bulannya orang gila belanja ya. Libur Natal, terus Tahun Baru. Belum lagi kementerian sama perusahaan biasanya mati-matian ngabisin sisa anggaran tahunan mereka biar laporannya beres. Nah, persis banget. Mesin ekonomi di kuartal keempat itu emang selalu dipaksa jalan di atas batas maksimalnya. Pemerintah ngebut nyerap anggaran, masyarakat juga ngosongin tabungan buat jalan-jalan. Pesta pora akhir tahun lah ya intinya. Bener. Nah,
pas kita akhirnya masuk ke bulan Januari di kuartal pertama, itu terjadi semacam kelelahan massal gitu. Atau semacam hangover setelah pesta besar. Masuk akal. Semua pada ngerem pengeluaran ya? Iya dong, perusahaan kan balik ke gigi satu lagi buat ngerencanain target baru. Proyek pemerintah juga baru mulai ditenderkan, belum jalan. Terus dompet masyarakat ya udah pada tipis. Jadi penyusutan 0,77% itu semata-mata karena kita ngebandinginnya sama titik puncak yang emang lagi tinggi-tingginya. Analis biasanya nyebut ini efek basis yang tinggi. Oke, saya paham sekarang. Berarti bandingin bulan Januari sama Desember itu emang nggak adil ya, karena atmosfernya udah beda banget. Makanya kita disuruh lihat yang angka year on year tadi ya. Tepat sekali. Karena year on year itu ibaratnya kita ngebandingin apel sama apel. Kuartal 1 sama kuartal 1 lagi. Dan pas kita lihat apel sama apel ini, baru kelihatan lompatannya ke 5,61%. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa sekuat itu lompatannya? Karena di kuartal pertama tahun 2026 ini, mesin ekonomi kita tuh dapat bahan bakar ekstra yang kebetulan banget numpuk di waktu yang sama. Kita ada bulan puasa Ramadan, terus ada perayaan Nyepi juga, dan puncaknya itu Idul Fitri. Oh iya, momentum hari raya jatuhnya di amal tahun semua ya? Betul, semua hari raya besar ini kan memicu perputaran uang yang masif banget. Tentu aja. Kalau dipikir-pikir, pas momen itu orang yang tadinya hemat banget bisa tiba-tiba jadi super konsumtif. Beli baju baru, beli tiket mudik, renovasi rumah. Dan ini bawa kita ke pertanyaan selanjutnya yang bikin saya sangat penasaran. Soal dari mana uangnya berasal? Iya, pesta belanja ini dibayarin pakai uang siapa? Karena menurut laporan BPS ini, sektor konsumsi rumah tangga itu masih jadi raja. Dia mendominasi mutlak, sampai 54,36% dari total PDB kita. Betul sekali. Konsumsi rumah tangga itu ya berarti Anda, saya, dan ratusan juta orang Indonesia lainnya. Keputusan Anda buat sekedar beli es kopi susu tiap pagi atau beli tiket kereta buat mudik, nah itu tuh yang menggerakkan lebih dari separuh ekonomi negara kita. Dan angka ini tumbuh solid di 5,52%. Tapi tunggu dulu, konsumsi rumah tangga emang gede, tapi bukan angka itu yang bikin saya melongo. Ada satu baris data di pengeluaran pemerintah yang, wah ini meroket tajam banget. Pengeluaran konsumsi pemerintah itu melonjak secara dramatis, tumbuh sampai 21,81%. Wah iya, angka segitu emang nggak main-main. Serius, ini angka yang gila. Dari rinciannya, katanya ini gara-gara pemerintah nyairin THR buat ASN lebih awal, terus belanja barang operasional naik. Dan ini nih yang paling masif, implementasi program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Yang sangat memukau di sini adalah Anda barusan nyentuh saraf paling vital dari pertumbuhan kuartal ini. Lonjakan 21% lebih itu emang ngasih efek yang luar biasa. Jujur aja, saya jadi agak curiga nih. Kalau konsumsi pemerintah meroket nyaris 22%, sementara investasi atau PMTB kita cuma stabil di angka 5,9%, apakah jangan-jangan pertumbuhan 5,61% yang dirayain ini cuma efek uang kaget dari pemerintah? Maksudnya bukan dari produktivitas asli masyarakat gitu? Iya, maksud saya apa ekonomi kita cuma kelihatan kuat karena negara lagi jor-joran bagi-bagi uang lewat THR sama makan gratis aja? Itu kekhawatiran yang sangat beralasan sih. Tapi mari kita coba lihat mekanisme di baliknya. Lonjakan belanja pemerintah ini kan nggak berdiri sendiri di ruang hampa. Kebijakan ini tuh sebenarnya emang dirancang sebagai shock absorber. Peredam kejut gitu ya? Betul. Peredam kejut supaya mesin ekonomi nggak mati. Pas pemerintah nguyurin triliunan rupiah buat THR dan program makan gratis, uang itu kan nggak diam di brankas negara. Uangnya langsung pindah tangan ke warung kelontong, ke pasar tradisional, ke supir truk yang ngangkut beras, sampai ke ibu-ibu catering lokal. Oh, jadi uang pemerintah itu jatuhnya kayak pelumas yang langsung disuntikin ke roda gigi ekonomi paling bawah ya? Persis. Dorongan fiskal atau fiskal push inilah yang ngasih daya beli ekstra. Masyarakat kelas bawah dan menengah tiba-tiba punya uang lebih. Uang yang tadinya harus mereka pakai buat beli bekal sekolah anak, sekarang bisa mereka tabung atau pakai buat beli hal lain, karena makan siangnya udah ditanggung program pemerintah. Iya bener juga. Uangnya jadi bisa muter ke tempat lain. Ditambah lagi, ada satu fakta krusial dari BPS. Tingkat inflasi kita tuh jinak banget, cuma di angka 2,42%. Dan suku bunga acuan BI juga ditahan stabil di 4,75%.
Tunggu-tunggu. Ini poin yang penting banget nih. Saya baru sadar. Kalau misalnya pemerintah bagi-bagi THR gede-gedean, tapi inflasinya sampai 8%, uang tambahan itu kan sama aja bohong ya? Betul banget. Nilainya bakal kegerus harga barang yang udah keburu mahal. Masyarakat tetap nggak bisa belanja lebih banyak. Wah, Anda nangkap intinya dengan sempurna. Inflasi 2,42% itu kuncinya ya? Iya, karena harga kebutuhan pokok relatif stabil, nilai real dari uang THR itu tetap utuh. Jadi masyarakat nggak cuma ngerasa kaya secara ilusi aja, tapi daya beli mereka beneran bertambah. Uang pemerintah bertindak sebagai pemantik api. Inflasi yang rendah pastiin apinya nggak ngebakar rumah, dan masyarakat merespons dengan berbelanja. Oke, jadi dompet lagi pada kebuka lebar nih ya, baik dompet warga maupun dompet negara. Nah, pertanyaan logis berikutnya, kalau triliunan rupiah nih dihamburin dalam waktu 3 bulan aja, siapa yang paling banyak meraup cuan? Wah, ini kelihatan banget dari data sektoralnya. Iya, karena kalau lihat laporannya, petanya tuh timpang banget. Ternyata nggak semua sektor kebagian untung dari pesta lebaran ini. Benar. Kalau kita bedah lapangan usahanya, data ini ngasih lihat kalau ekonomi kita tuh bergeraknya pakai banyak kecepatan yang beda-beda, nggak serentak. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum itu tumbuhnya gila-gilaan, tembus 13,14%. Terus disusul jasa lainnya 9,91%, sama transportasi 8,04%. Itu masuk akal banget sih. Emang masuk akal, lebaran orang mudik, nginep di hotel, makan di luar. Tapi kalau kita hubungin sektor makanan dan minuman yang meroket 13% ini sama obrolan kita tadi, apakah ini efek langsung dari program makan bergizi gratis itu? Itu sangat berkorelasi. Program itu kan mewajibkan pengadaan jutaan porsi makanan setiap hari di seluruh pelosok negeri. Dan pemerintah kan nggak masak sendiri. Iya, mereka pasti beli dari rantai pasok lokal kan? Tepat, mereka melibatkan warung, catering, peternak telur, sampai distributor sayur. Jadi pas Anda gabungin libur panjang lebaran dengan intervensi program makan gratis, ya wajar kalau sektor makanan dan minuman meledak sampai 13% lebih. Tapi di sisi lain dari spektrum ini ada realitas yang lumayan suram. Sektor manufaktur atau industri pengolahan kita yang sebenarnya tulang punggung ekonomi itu cuma tumbuh moderat di 5,04%. Padahal itu nyumbang nyaris 20% dari PDB ya. Iya, dan yang paling berdarah-darah itu sektor pertambangan dan penggalian. Mereka tuh malah minus 2,14% year on year, dan kalau dibandingin kuartal sebelumnya, hancur sampai minus 8,20%. Buat Anda yang kerja di batubara atau nikel, kuartal ini pasti kerasa berat banget. Kok bisa sektor raksasa ini nyusut pas yang lain lagi pesta? Karena gini, sektor pertambangan itu nggak peduli seberapa banyak orang Indonesia beli baju lebaran atau dapat makan gratis. Mereka ini napasnya dari paru-paru global. Oh, maksudnya permintaan ekspor ya? Benar. Mereka bergantung sama pabrik-pabrik di China, Eropa, Amerika, dan juga harga komoditas internasional. Jadi pas aktivitas pabrik global melambat dan harga batu bara lagi turun, ya sektor pertambangan kita otomatis kena pukul telak. Ini tuh bukti kalau fondasi domestik kita kuat, tapi sektor eksternal kita lagi ngos-ngosan. Ketimpangan ini ternyata juga kejadian di level wilayah loh. Kalau kita lihat peta spasialnya, Bali dan Nusa Tenggara itu lagi pesta pora. Pertumbuhannya nyaris 8%. 7,93% ya kalau nggak salah. Betul, terus disusul Sulawesi di 6,95%. Jelas ini mesin pariwisata yang narik. Tapi Pulau Jawa yang cuma tumbuh 5,79% ternyata tetap menguasai 57,24% dari total PDB nasional. Iya, ngebaca data spasial ini emang harus hati-hati banget. Bali mungkin larinya kenceng, tapi ukuran ekonominya kan relatif kecil buat nasional. Sementara Jawa dengan dominasi 57%-nya itu adalah fondasi dasar rumah kita. Jadi kalau boleh saya pakai analogi otomotif nih, Bali sama Nusa Tenggara itu kayak mobil sport yang lagi ngebut di jalur cepat. Gesit, lincah, melesat jauh. Tapi Pulau Jawa itu ibarat truk tronton diesel yang super besar. Setuju? Tarikannya nggak cepet ya? Iya, tarikannya lambat. Tapi truk inilah yang bawa beban nyaris 60% ekonomi Indonesia. Kalau truk ini sampai mogok, mau mobil sportnya ngebut sekenceng apapun, ya konvoi ekonomi kita bakal tetap mandek. Analogi yang sangat akurat. Pertumbuhan Jawa yang solid di 5%-an itu yang benar-benar nahan struktur ekonomi kita supaya nggak limbung pas sektor tambang di luar Jawa lagi jatuh.
Oke, kita kan udah bedah jeroan ekonomi domestik nih. Mesinnya nyala karena ada pelumas dari pemerintah sama bahan bakar hari raya. Tapi kita kan nggak hidup sendirian di bumi ini. Gimana kalau angka 5,61% ini kita sandingkan sama negara tetangga? Nah, ini yang sering di-highlight sama pemerintah. Benar. Ada kutipan menarik dari Menteri Keuangan kita yang diulas di mana-mana. Beliau dengan bangga bilang kalau Indonesia akhirnya terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Merujuk ke tren kita yang biasanya selalu mentok di angka 5 aja gitu. Pernyataan yang cukup berani, tapi emang didukung sih sama scorecard global di kuartal ini. Posisi Indonesia kelihatan tangguh banget. Ya, dari data yang ada, kita berhasil ngalahin Malaysia yang cuma tumbuh 5,3%. Kita di atas Cina yang tertahan di 5% pas, jauh melampaui Singapura yang cuma 4,6% dan ninggalin Amerika Serikat yang cuma 2,7%. Walaupun kita masih kalah dari Vietnam ya, yang bisa melesat di 7,8%. Karena ada serapan 1,89 juta tenaga kerja baru. Kedengerannya kayak kemenangan telak ya. Di atas kertas, itu emang prestasi luar biasa. Nyiptain lapangan kerja buat nyaris 2 juta orang dalam satu kuartal di tengah kondisi global yang nggak pasti, ini kan bukan hal yang gampang. Tapi, nah ini ada tapinya lagi, saya nemu satu sinyal bahaya yang kedap-kedip di komponen perdagangan luar negeri kita. Ekspor barang dan jasa kita tuh cuma merangkak naik 0,90%. Stagnan banget. Iya, itu benar-benar kecil. Sementara impor kita, melesat naik agresif sampai 7,18%. Jadi saya mau agak nantang pernyataan Pak Menteri nih. Terlepas dari kutukan 5% emang kedengerannya heroik, tapi kalau ekspor kita napasnya Senin Kamis di 0,9% dan kita asyik impor barang sampai 7%, apa benar rumah ekonomi kita ini kokoh? Atau jangan-jangan... Nah, jangan-jangan kita ini cuma sibuk pakai uang THR sama stimulus pemerintah tadi buat beli barang-barang impor dari luar negeri. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, Anda baru aja nyentuh hal yang paling ditakutin sama para ekonom klasik. Data ini tuh ngekonfirmasi banget kalau ekonomi kita masih sangat consumption-led. Disetir sama konsumsi domestik ya? Betul. Kita ini ibaratnya juara dunia kalau urusan ngabisin uang dan belanja. Ya jago belanja tapi kurang jago jualan ke luar negeri kan? Sayangnya begitu. Analis bilang kita kurang yang namanya export dynamism atau dinamika ekspor. Kenapa impor bisa melompat sampai 7% lebih? Ada dua alasannya. Pertama, pabrik-pabrik kita di dalam negeri itu kepaksa harus beli bahan baku dari luar buat bisa bikin baju atau makanan pas lebaran. Kedua, banyak barang konsumsi yang emang langsung diimpor utuh karena harganya lebih murah. Dan ini bahaya banget buat jangka panjang kan? Sangat berisiko. Coba pikirin gini. Waktu pemerintah nyuntik triliunan rupiah buat stimulus, harapannya kan uang itu muter terus di dalam negeri. Dari pemerintah ke pedagang lokal, terus ke petani lokal. Iya, uangnya nggak lari kemana-mana. Tapi karena impor kita tinggi banget, sebagian dari triliunan rupiah uang stimulus, itu akhirnya bocor ke luar negeri. Kita malah ngebayarin pabrik di negara lain. Sementara ekspor kita yang cuma 0,9%, itu gagal bawa masuk devisa yang cukup buat nambal kebocoran tadi. Ibaratnya tuh kita punya mesin pesawat yang tenaganya gede banget, tapi dia ngebakar cadangan bensinnya sendiri. Selama pemerintah terus nyuntik bahan bakar, pesawat ini bisa terbang tinggi di 5,61%. Tapi kalau kemampuan kita ngisi bensin dari luar, lewat ekspor ternyata macet, ya pesawat ini lama-lama bakal jatuh juga kehabisan bensin. Konklusi yang benar-benar tepat. Dan ini ngebalikin kita ke pertanyaan soal sustainability atau keberlanjutan. Menteri Keuangan mungkin senang kita lepas dari kutukan 5%. Tapi apa ini tren permanen atau sekedar anomali statistik sesaat aja? Lelai biasa. Jadi buat Anda yang dari tadi udah nemenin obrolan kita, mari kita tarik garis merahnya. Apa sih arti semua angka rumit ini buat hidup Anda? Angka 5,61% ini ngebuktiin kalau daya beli Anda lagi sangat prima saat ini. Karena inflasi rendah kan? Benar, kolaborasinya pas banget. Inflasi rendah, jadi harga barang nggak mencekik. Cairnya THR yang ngasih kebebasan finansial, momen liburan yang bikin uang muter sampai ke daerah, dan intervensi belanja pemerintah kayak program makan gratis. Kalau Anda punya bisnis catering atau tiket travel sekarang, Anda lagi berselancar di ombak yang gede dan menguntungkan banget. Tapi di saat yang sama, kita harus sadar kalau fondasi ombak ini nggak merata. Pekerja di sektor tambang nggak ngerasain euforia yang sama. Dan fondasi konsumsi ini masih cukup rawan kalau tiba-tiba stimulus dari pemerintah dicabut. Ini sukses diselamatin sama efek musiman. Ramadan, Idul Fitri, sama gelontoran dana raksasa dari pemerintah. Itu semua suplemen penguat yang bikin otot kita kelihatan gede hari ini.
Nah, suplemen semacam ini kan nggak mungkin diminum setiap bulan. Anggaran negara ada batasnya. Dan kalender libur panjang keagamaan juga udah lewat. Jadi coba Anda pikirkan ini. Apa yang bakal terjadi sama mesin ekonomi kita, bisnis Anda, dan pekerjaan Anda di 3 atau 6 bulan ke depan? Saat dimana udah nggak ada lagi uang kaget dan libur panjang. Betul. Bisakah kita tetap berdiri tegak dan pertahanin angka pertumbuhan tinggi ini murni dari keringat produktivitas kita sendiri, tanpa harus terus-terusan nunggu disuapin suplemen hari raya? Terima kasih banyak buat Anda yang udah ikut deep dive kita hari ini. Semoga ke depannya, pas Anda lihat angka 5,61% di layar TV, Anda nggak cuma terpukau sama headline-nya, tapi paham betul mesin mana yang lagi kerja keras di belakangnya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.